Pernah nggak sih lo ngerasa stres karena nggak punya uang? Yang akhirnya bikin lo ngejalanin hidup ini dengan rasa stres dan ya nggak aman banget. Dan gara-gara itu jadi ngaruh ke banyak hal. Mulai dari mungkin lo jadi ngerasa nggak pede, dan bisa jadi juga ngaruh ke produktivitas kegiatan sehari-hari. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang wajar sih. Kenapa? Karena ya kesehatan lo di finansial, itu biasanya memang ngaruh kemana-mana. Ya, namanya duit ya. Kalau nggak ada duit nggak bisa makan. Nggak ada duit nggak bisa kemana-mana juga. Jadi bisa ngaruh bahkan ke kesehatan mental sekalipun. Yang akhirnya ini berdampak negatif ke ya banyak hal yang kita lakuin sehari-hari. Dan kalau misalnya lo lagi ngerasa kayak gini, maka lo lagi ada di video yang tepat. Karena di satu video sebelum tidur kali ini, gue bakal ngasih beberapa tips tentang kesehatan finansial. Nah, sebelum gue masuk ke masalah keuangan, gue mau ngejelasin sebenarnya kenapa kalau kita ngerasa nggak aman dan nggak nyaman itu bisa ngeganggu keseharian kita. Nah, ini ada teori dari salah satu pakar psikologi, namanya Abraham Maslow. Dan ini adalah hierarchy of needs, atau kalau dalam bahasa Indonesianya hierarki kebutuhan. Teori ini bilang sebenarnya kalau kita mau ngejalanin hidup seutuhnya, kita itu perlu untuk memenuhi semua kebutuhan di diagram ini, yang bisa lo lihat di layar. Nah, rasa aman dan nyaman, safety gitu ya, psychological safety, itu ada di tahap yang kedua. Yang artinya, kalau misalnya lo nggak ngerasa safe, lo nggak ngerasa aman, lo nggak ngerasa nyaman, kemungkinan besar bakal kesulitan buat nyelesain isu yang ada di tahap berikutnya. Kayak misalnya relationship, produktivitas, kepercayaan diri, sampai dengan lo nggak bisa pasti mengaktualisasikan diri. Ya toh lo sendiri juga nggak ngerasa aman kan, karena nggak punya duit. Nah, rasa aman dan nyaman ini bisa dipersepsikan berbeda-beda sebenarnya. Kayak yang tadi gue bilang, bisa jadi karena gak punya duit, bisa jadi karena pekerjaan yang stabil, gaji yang stabil, kondisi fisik lo sehat, termasuk juga kondisi finansial. Ada yang gak punya investment gak ngerasa aman, ada yang gak punya dana darurat gak ngerasa aman, dan lain sebagainya. Misal lo terancam kena PHK yang gak ngerasa aman kan? Misal lo gak punya dana darurat, gak punya investasi yang gak ngerasa aman juga. Dan jadinya ya bikin lo overthinking ngejalanin kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini gue memang bakal fokus di aspek finansial. Karena kenapa? Karena kalau finansial kita aman ya ini kemungkinan besar biasanya bakal lebih enak buat kita ngerasa hidup lebih aman juga. Dan bakal lebih enak buat kita untuk naik ke level-level yang tadi di atas. Makanya gue bakal mulai nih dari sebuah pertanyaan. Emang apa sih yang dimaksud dengan finansial yang aman? Finansial yang aman tuh kayak gimana sih? Nah, keamanan finansial adalah salah satu bagian dari kesehatan finansial. Yang kalau misalnya gue definisiin adalah kemampuan kita buat memenuhi kebutuhan finansial hari ini. Jadi lo bisa memenuhi kebutuhan hari ini dan juga masa depan. Dan juga kemampuan lo buat memilih gitu ya, pilihan hidup yang memang menurut lo aman dan nyaman. Gue coba pakai dua hal spesifik yang bikin orang itu bisa sehat dan aman secara finansial. Pertama, mereka yang sehat finansial itu sebenarnya bisa ngontrol keuangan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kayak ya bayar tagihan gitu ya, bayar listrik, air, belanja bulanan tanpa khawatir keuangan bakal bermasalah. Dan selain itu, mereka juga yang finansialnya sehat itu bisa ngambil keputusan buat bikin diri mereka seneng. Jadi bukan cuma lo bisa hidup, lo bisa aman gitu ya, tapi lo juga bisa bahagia, memenuhi apa yang mereka pengen. Buat yang sehat secara finansial ya bisa ngasih ke keluarga mungkin bisa investasi, mungkin bisa pendidikan buat anak lo bisa gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, oke, gue udah tahu tentang sehat finansial dan aman secara finansial. Sekarang, cara buat ngebangun keuangan yang aman dan sehat mulainya dari mana? Nah, hal pertama sebenarnya kalau menurut gue adalah mulai aja dulu. Pokoknya mulai dulu. Walaupun orang punya definisi yang beda-beda soal aman dan sehat secara finansial, tetap aja kalau misal lo bangun dari sekarang, kemungkinan besar lo bakal ngerasa aman lebih cepat. Kalau misal lo belum pernah mikirin ini ya, dan bakal ngebantu lo di masa depan nanti. Mungkin sekarang lo masih dibiayai sama orang tua, dan sebenarnya aman-aman aja, tapi kan nggak tahu di masa depan gimana kan. Nah, makanya dari sekarang belajar ya. Salah satu cara yang bisa kita tempuh adalah dengan berinvestasi. Sampai ini mungkin lo jadi ragu buat belajar investasi, karena mungkin banyak orang nggak ngerti gimana caranya, atau mikir kalau investasi itu perlu punya dana yang banyak banget. Yang sebenarnya bisa aja bener sih, lebih enak kalau punya dana banyak. Tapi sebenarnya memang bagusnya dimulai dari dana yang kecil, dimulai dari awal. Nah, dan sebenarnya menurut gue sih lo tenang aja. Kenapa? Karena ya lo bisa memilih aplikasi yang tepat sebenarnya buat belajar investasi. Contohnya kayak aplikasi Bibit yang bisa ngebantu lo terkait dengan keresahan lo ini. Bibit adalah aplikasi reksadana yang didesain sedemikian rupa supaya apa? Supaya investor pemula bisa langsung pakai juga. Di Bibit ada manajer investasi yang bisa ngebantu lo buat paham semua langkah ngelakuin investasi dengan mudah.
Bukan cuma mudah, tapi juga investasi di reksadana juga bisa mulai dengan modal 100.000 doang, gitu ya. Jadi murah banget sebenarnya. Dan tenang aja, Bibit juga siap ngebantu lo buat rekomendasiin produk reksadana mana yang saat ini kondisinya lagi terbaik di pasar modal. Intinya, Bibit ini memang dibuat seluruh pengoperasiannya ya gampang, mulai dari daftar sampai jual dan belinya. Jadi investor pemula juga bisa ngerti. Itu hal yang pertama, lo bisa mulai dengan investasi. Nah, lanjut ke hal yang kedua. Habis itu, sebenarnya setelah investasi, pastiin kalau misalnya lo punya kontrol penuh terhadap pemasukan dan pengeluaran. Oke, udah investasi. Tapi kayak, kalau misalnya lo nggak tahu keluar masuknya uang, dan lo nggak nyatet mungkin, itu nanti bisa bahaya juga. Kayak udah investasi, tapi uangnya kok tetap bocor, gitu. Nah, keuangan yang masuk ini makanya saran gue bisa lo lihat dari berbagai macam hal sebenarnya, bisa lo catet. Bisa dari pertama, lo bisa ngelihat gaji yang lo dapetin segini, bonusnya segini, penghasilan tambahannya segini, atau bahkan nilai investasi yang lo punya juga. Dan usahakan memang sesuai dengan tujuan finansial lo. Gitu, jangan dikit-dikit investasi terus ambil lagi, atau sebaliknya, ditabungin terus tanpa tahu buat apa. Gitu, jadi enakan punya tujuan, dicatat gitu ya, dan nggak terlalu ekstrim ke kanan atau ke kiri. Terlalu hemat enggak, tapi terlalu ini juga enggak. Pokoknya yang penting lo tahu dulu lah, pemasukan lo di mana aja, pengeluaran lo di mana aja, gitu ya. Jadi sama buat pengeluaran juga. Lo identifikasi pengeluaran lo apa aja, catat dan pisahin gitu ya. Jadi pengeluaran ada yang tetap, kan ada yang juga dinamis, gue juga mencatat itu. Dan pengeluaran tetap tuh, ya contohnya kayak misal bayar kosan dan sebagainya yang rutin. Termasuk juga mungkin investasi ya, kalau misalnya lo rutin, karena di Bibit juga ada contohnya nih, auto debit. Jadi fitur di mana lo bisa nyisihin uang buat beli reksadana setiap bulan. Fitur auto debit ini sebenarnya bisa ngingetin kita buat nabung dan nyisihin sebagian uang kita, bahkan bisa otomatis gitu. Jadi lo nggak kelupaan buat nyisihin dan punya kontrol pengeluaran yang lebih baik gitu ya. Jadi itu contoh pengeluaran tetap, termasuk investasi juga. Nah, ada juga pengeluaran dinamis kan. Nah, ini adalah pengeluaran kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita nonton bioskop, tapi bulan depannya bisa ngapain? Misalnya makan mie instan, pengen hemat, ya nggak apa-apa. Jadi kayak yang penting diatur-atur aja lah. Nominalnya memang bisa beda-beda, tapi ya lu kontrol aja, kasih batasan dan juga catat. Nah, yang ketiga sebenarnya yang tadi gue udah bilang sih dikit-dikit, tetapin tujuan jangka panjang gitu. Jadi jangan sampai lupa, gak bakal jauh-jauh sih dari tujuannya emang buat apa sih lu nabung, lu investasi. Biasanya kalau nabung tanpa tujuan ya ditaruh di satu tempat aja, dan ini juga bisa jadi susah banget buat ngelolanya, kontrolnya jadi kadang hilang juga. Udah lu investasiin, udah lu tabungin, malah diambil lagi. Makanya lebih baik kalau lo punya tujuan jangka panjang. Misalnya beli rumah, biaya nikah, mau liburan, apapun lah sebenarnya. Gitu ya, mau yang murah sampai mahal gitu. Lo juga bisa prioritasin sebenarnya hal yang mana dulu yang mau lo capai. Dan ini juga sebenarnya bisa lo lihat di Bibit. Lo bisa pakai fitur long term goals gitu ya. Bisa bikin portofolionya, set goalsnya mau berapa, habis itu tentuin waktu deadline-nya kapan. Dan jadi lebih jelas sebenarnya. Tinggal disiplin buat ngelakuinnya. Nah, kalau misalnya lo masih ragu sebenarnya investasi di Bibit itu aman atau enggak gitu ya, gue bisa bilang ya aman sih. Bahkan kalau misal suatu hari, misal Bibit tutup gitu ya, aman-aman aja sih. Kenapa? Karena ya investasinya disimpan di bank kustodian, bukan di Bibitnya. Jadi ya sekarang silakan aja langsung daftar, klik link di description box, atau lo bisa langsung download aplikasinya dan registrasiin diri lo. Silakan mulai persiapkan kondisi finansial yang aman dan sehat biar lo bisa ngerasain dampaknya gak hanya di masa sekarang tapi juga di masa depan. Dan semoga ya dari sini lo bisa dapat pemahaman soal cara ngebangun kondisi keuangan yang aman dan juga sehat, dan gimana 1% dan Bibit bisa ngebantu lo buat mencapainya. Karena sesuai moto Bibit, membantu lo berinvestasi secara mudah bahkan untuk investor pemula, dan sesuai juga dengan moto 1%, ya semoga lo bisa belajar dan menjadi lebih baik dalam hal finansial khususnya, seenggaknya 1% setiap harinya. Akhir kata, gue Evan dari 1%, well, thanks.